Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. InsyaAllah kajian pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini kita membahas dua materi. Yang pertama-tama tentang al-istijabatu li huquqil atfal, memenuhi hak-hak anak, dan yang kedua adalah ad-du'a'u lahum, mendoakan anak-anak, mendoakan kebaikan lil atfal, untuk anak-anak. Ini sangat penting dalam pendidikan jiwa anak. Yang pertama-tama adalah memenuhi hak-hak anak. Ketika para orang tua atau para pendidik memenuhi hak-hak anak, menerima kebenaran yang diucapkan, yang diperbuat oleh anak-anak, maka hal ini menanamkan dalam jiwa anak-anak itu perasaan positif ketika menghadapi kehidupan. Anak-anak mempunyai pandangan yang positif terhadap kehidupan ini. Anak-anak menjadi belajar bahwa kehidupan ini adalah memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Karena mereka merasa demikian dihargai, demikian dihormati, mereka diperhatikan hak-haknya, sehingga ini melatih mereka untuk tunduk kepada kebenaran. Dan dia melihat kepada para pendidik, para guru, para orang tua sebagai suri tauladan yang baik. Hal ini membiasakan kepada anak-anak bersikap adil. Bersikap adil, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi matang, dan anak-anak menjadi semakin percaya diri, dan mereka berani mengungkapkan tentang diri mereka, berani mengungkapkan tentang apa yang ada dalam diri mereka, dan mereka tidak menjadi anak-anak yang minder, anak-anak yang putus asa dalam menghadapi kehidupan. Jadi ini penting, memberikan hak-hak anak. Di antara hak anak itu adalah kita menghargai. Mereka punya hak untuk dihargai. Mereka punya hak untuk didengarkan. Mereka punya hak untuk diminta pendapatnya. Dan kita para pendidik, para orang tua, kita jangan meremehkan mereka. Kita dengar mereka. Kita terima pendapat mereka. Kita terima omongan mereka. Kita terima nasihat mereka, selama hal itu adalah kebenaran. Menghargai hak-hak anak, memenuhi hak-hak anak, ini diajarkan oleh agama Islam yang sangat kita cintai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai anak-anak. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan para sahabat. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil, di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati sang anak ini, minta izin akan memberikan minum kepada orang tua, mengizinkan atau tidak anak ini. Karena biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai minum, maka yang diberi giliran untuk meminum sebelah kanan.
Ini kebetulan sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang tua. Rasulullah izin dulu kepada anak ini, kau izinkan enggak aku beri minum orang-orang tua dulu? Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utiya bi syarab. Waktu itu sebagian sahabat membawa minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Kemudian sebagaimana biasa beliau selalu memberikan minum juga kepada yang di sekitarnya, yang kanan dulu kemudian yang kiri. Ternyata yang di sebelah kanan beliau anak kecil, ghulam, anak kecil, yaitu yang bernama Al-Fadl ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fadl ibnu Abbas. Jadi masih merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri beliau orang-orang tua. Sebelah kanan anak kecil, sebelah kiri orang-orang tua. Di sini kalau menurut keadilan dan menurut kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi minum sebelah kanan dulu. Dan beliau tidak menghilangkan kebiasaan ini. Beliau minta izin kepada anak itu, wahai anak, ini sebenarnya giliranmu minum, tapi karena di sebelah kiri ada orang-orang tua, bagaimana? Anda izinkan enggak saya memberi minum orang-orang yang lebih tua dulu? Kemudian ternyata anak ini mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan membiarkan bekas mulut muliamu diberikan kepada yang lainnya selain aku. Maksudnya anak kecil ini tidak ingin gelas yang ada bekas mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disentuh orang lain. Anak ini ingin supaya bekas mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenai mulutnya dia. Dia ingin mendapat barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan barokah. Rasulullah manusia yang suci, tidak sama dengan manusia yang lain. Jadi anak kecil ini bukannya ingin ingin minumannya, tapi ingin berkah dari bekas mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau, ya Rasulullah, saya enggak mau ya Rasulullah. Saya ingin berikan bagian saya dulu karena saya ingin agar mulut saya menyentuh bekas mulut Anda yang mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai anak itu. Rasulullah memberikan minum itu kepadanya. Kisah ini sangat indah. Kita lihat kisah ini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan anak ini. Anak kecil. Tidak serta-merta seperti kebanyakan kita ya. Kadang kita menganggap anak kecil sudah enggak usah diperhatikan, orang tua aja. Enggak, ini anak kecil punya hak. Berikan haknya. Kita menghargai dia agar dia punya sikap yang positif kepada kehidupan, agar dia mengetahui kehidupan ini penuh dengan keadilan. Orang-orang tua, para pendidik mengajarkan keadilan agar anak ini menjadi percaya diri, berani mengungkapkan isi hatinya, tidak menjadi anak yang minder, tidak menjadi anak yang merasa disepelekan dan merasa terbuang. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat agung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ketika itu di zaman sahabat ada seorang anak, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat umurnya masih 6 tahun. 6 tahun tapi dia banyak hafalan Qur'annya, yang tua-tua kalah. Jadi kalau menurut istilah kita 6 tahun ini ya masih belum baligh. Tapi karena dia ngerti, pandai, dia tahu cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, dia tahu cara membersihkan najis semuanya, maka anak ini dimajukan menjadi imam. Menjadi imam, dijadikan menjadi imam anak ini, sementara di belakangnya adalah orang-orang yang lebih tua daripada dia. Menghargai anak, memuliakan anak, menimbulkan sikap positif anak dalam menghadapi kehidupan ini.
Kemudian juga ada kisah yang sangat menarik. Kisah yang sangat menarik terjadi kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, salah seorang pemimpin madhab besar, madhab Hanafi. Beliau waktu itu memberi nasihat kepada anak kecil. Beliau lihat ada tiflun saghir, ada anak kecil yang bermain tanah. Lalu beliau mengatakan, iyyaka was-suquta fit-tin. Wahai anak kecil, hati-hati, kamu nanti jatuh di tanah loh. Wahai anak kecil, hati-hati, kamu nanti jatuh di tanah loh. Kemudian subhanallah, anak kecil ini secara spontan mengatakan kepada imam yang besar ini, iyyaka anta minas suqut, li'anna suqutal 'alim suqutul 'alam. Wahai imam, hati-hatilah anda daripada jatuh, karena jatuhnya seorang alim adalah sama dengan jatuhnya alam. Subhanallah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kepada anak kecil ini, hati-hati, kamu nanti jatuh di tanah loh, hati-hati. Ternyata anak ini secara spontan mengatakan, anda juga wahai imam, anda hati-hati, jangan sampai jatuh, karena anda seorang alim. Seorang alim itu kalau jatuh berarti jatuhnya alam. Artinya hati-hati, kamu jangan sampai menjatuhkan dirimu, karena kamu punya ilmu, kamu orang alim, anda orang besar. Jangan menjatuhkan diri anda dengan melakukan hal-hal yang bisa melecehkan nama besar anda, bisa melecehkan ilmu anda. Subhanallah, Imam Abu Hanifah benar-benar kaget dengan nasihat sang anak ini. Diperhatikan benar. Beliau gemetar saat itu mendengar nasihat anak kecil ini. Subhanallah. Jadi beliau tidak meremehkan, oh ini anak kecil, enggak didengar, enggak, beliau dengarkan. Subhanallah, nasihat anak ini benar-benar masuk dalam hati saya. Nasihat anak ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Saya harus benar-benar menjaga diri saya. Imam Abu Hanifah setelah mendengar nasihat anak kecil ini, beliau tidak berani mengeluarkan fatwa. Beliau takut mengeluarkan fatwa, kecuali setelah dipelajari selama 1 bulan, baru fatwa itu dimunculkan oleh beliau. Jadi beliau menerima ucapan anak ini. Alhamdulillah mendapat nasihat dari anak. Beliau hati-hati ketika mengeluarkan fatwa. Jangan sampai fatwa-fatwa yang menjerumuskan, fatwa-fatwa yang menyesatkan. Menghormati anak. Kemudian juga pernah Imam Abu Hanifah ini ketika sedang berjalan, tanpa sengaja beliau menginjak kaki anak kecil yang tidak dilihatnya. Tanpa sengaja menginjak kaki anak kecil yang tidak dilihatnya. Kemudian anak kecil itu mengatakan kepada Imam Abu Hanifah dengan secara spontan, ya Syekh, ala takhaful qisas yaumal qiyamah. Wahai Syekh, apa anda tidak takut qisas hari kiamat nanti? Tidak takut qisas hari kiamat nanti? Anda sekarang menginjak kaki saya, nanti hari kiamat anda dibalas karena menginjak kaki saya ini. Subhanallah, Imam Abu Hanifah yang tanpa sengaja menginjak kaki anak tersebut, setelah mendengar kata-kata anak itu tentang qisas hari kiamat, faghushiya ala Abi Hanifah, lalu beliau pingsan. Beliau pingsan. Begitu kagetnya mendengar kata-kata anak yang secara spontan, beliau pingsan. Kemudian setelah beliau sadar dari pingsannya itu, beliau ditanya, ya Abu Hanifah, ma ashadda ma akhadha biqalbika qawlu hadha as-sabi. Wahai Imam Abu Hanifah, kenapa begitu hebat menggunjam dalam hatimu kata-kata anak kecil ini? Kenapa begitu hebat masuk dalam hatimu kata-kata anak kecil ini? Beliau mengatakan, akhafu annahu lukin. Saya khawatir anak ini mengatakan tadi itu dibimbing oleh malaikat. Saya khawatir anak kecil ini ketika ngomong tadi dibimbing oleh malaikat. Karena dia anak kecil, dia bisa mengatakan seperti itu. Allahu Akbar. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan hari-hari anda bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak kita, anak-anak didik kita yang masih kecil-kecil itu kita perhatikan, kita berikan hak-haknya, kita muliakan, kita dengar omongannya.
Karena kadang anak-anak kita yang masih kecil itu ngomong sesuatu yang benar. Bahkan kita perlu merenung, jangan-jangan dia ngomong yang luar biasa itu mendapat ilham dari Allah. Dia dibimbing oleh malaikat. Kadang anak kita mengatakan, wahai abi, wahai umi, wahai ayah, wahai ibu, wahai abuya, hendaklah abuya begini, abi begini, ibu begini. Ternyata anak kecil itu dibimbing oleh Allah untuk mengatakannya demi kemaslahatan bapak, ibunya atau para orang tua. Kita dengarkan mereka. Kita jangan meremehkan mereka agar mereka merasa hidup ini adalah penuh dengan kebaikan dan pandangan mereka terhadap kehidupan ini menjadi positif. Kemudian juga ada kisah yang sangat menarik pula. Kisah ini terjadi kepada seorang anak as-sabi, seorang anak kecil yang bernama Al-Husain bin Al-Fadl. Al-Husain bin Al-Fadl. Waktu itu Al-Husain bin Al-Fadl ini masuk kepada salah seorang penguasa. Tapi tidak disebutkan siapa nama penguasa saat itu. Beliau masuk. Di sana ada para ulama, orang-orang besar di sana kumpul di sana. Kemudian ternyata sang anak ini dengan kepolosannya dia berbicara di depan orang-orang banyak, orang-orang alim itu. Lalu dia dibentak, asabiyun yatakallamu fi hadzal maqam. Kamu ini masih anak kecil, kok berani-beraninya ngomong di sini? Masih kecil kok berani-beraninya ngomong di sini? Ini kan orang-orang alim, orang ulama semuanya, kamu masih kecil enggak boleh ngomong. Subhanallah, ternyata anak kecil ini dengan penuh kecerdasan menjawab. Anak ini mengatakan, in kuntu sabiyan falastu asghara min hudhud Sulaiman wala anta akbar min Sulaiman hina qala lahu ahattu bima lam tuhit bih. Thumma qala ala tara annahu fahama al-hukma Sulaiman walau kana al-amru bil kibar lakana Daud aula. Kata anak ini, memangnya kenapa? Walaupun saya masih kecil, tapi saya tidak lebih kecil dari burung hudhud ketika berbicara dengan Sulaiman. Walaupun Anda besar, Anda tidak lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Ketika itu burung hudhud yang lebih kecil dari saya mengatakan kepada Nabi Sulaiman yang lebih besar dari Anda, ahattu bima lam tuhit bihi. Aku lebih mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ketika itu burung hudhud dia mengetahui kerajaan Ratu Bilqis yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman menerima ucapan burung hudhud. Subhanallah. Kemudian anak itu mengatakan kalau seandainya anak kecil enggak boleh ngomong, harus orang besar, maka tentu yang lebih pantas mengomongkan hal itu kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Daud. Nabi Daud. Jadi kisah ini sangat indah. Maksudnya yang jadi masalah bukan anak itu kecil atau besar. Yang dijadikan masalah adalah apa yang diomongkan, benar atau tidak. Kalau benar, kalau hak, kita terima, kita hargai dia dan kita berterima kasih kepadanya. Kemudian para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Kemudian juga pernah ada kisah yang sangat menarik. Kisah ini terjadi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ketika itu datang kepada beliau delegasi-delegasi. Di antaranya ada satu delegasi yang dipimpin oleh anak kecil. Anak kecil pemimpinnya. Waktu itu sahabat Khalifah Umar ini agak meremehkan. Khalifah Umar mengatakan, ama wajadal qaumu man huwa asannu minka yatakallam. Apa enggak ada yang lebih tua dari kamu untuk menjadi juru bicara? Kenapa kok harus kamu masih anak kecil? Mestinya yang tua yang berbicara. Ini kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu anak kecil itu menjawab,
Ya Amirul Mukminin, law kana al-amru fi kibaris sin, lakana man huwa akbaru minka fi maqamika hadza. Wahai Amirul Mukminin, kalau sekiranya harus orang tua yang memimpin, maka yang lebih pantas untuk duduk di posisimu adalah orang yang lebih tua dan lebih besar dari kamu. Subhanallah. Jadi kalau kamu meremehkan saya karena kecil, maka kamu pun juga gitu, masih banyak orang yang lebih besar, lebih tua dari kamu, yang lebih layak menjadi khalifah daripada kamu. Ya Amirul Mukminin, ama alimta annal mar'a fi asgharihi lisanihi wa qalbihi. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda tidak tahu bahwa seseorang itu dinilai dari dua organ tubuh yang kecil milik dia, yaitu lisannya dan hatinya. Jadi seseorang itu dinilai dari lisannya dan hatinya. Lisannya dan hatinya anggota tubuh yang kecil. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Idni ya ghulam, fawa'adahu hatta abkahu." Wahai anak kecil, tolong beri nasihat aku. Beri nasihat aku. Kamu adalah anak yang penuh hikmah, kamu adalah anak yang baik. Wahai anak kecil, beri nasihat aku. Lalu dinasehatilah beliau, dan akhirnya beliau menangis dari nasihat anak kecil itu. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Jadi kesimpulan dari masalah ini, menghargai hak-hak anak, memberikan hak-hak anak. Anak itu punya hak untuk didengarkan, untuk diperhatikan, untuk diberi kesempatan memberi nasihat dan yang lainnya. Dan telah diberikan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para salafus saleh, betapa mereka menghargai anak-anak, mendengarkan omongan mereka, sehingga anak-anak itu punya pandangan positif kepada kehidupan, dan anak-anak itu menjadi besar jiwanya dan berani mengungkapkan tentang dirinya, tidak menjadi anak yang minder, tidak menjadi anak yang licik. Dan pada akhirnya nanti yang berbahagia adalah para orang tua, para pendidiknya. Jangan pernah kita meremehkan anak kecil, karena kadang anak kecil itu berbicara, dibimbing oleh malaikat untuk memberikan nasihat kepada yang lebih tua. Dan hal ini sering kita dapatkan dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita yang kita anggap masih kecil, masih usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata mereka mengatakan kata-kata yang tidak kita sangka-sangka, yang kata-kata mereka itu sangat bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Membiasakan, membesarkan hati anak, agar supaya anak itu menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Karena seseorang apabila tidak dihargai, maka orang itu tidak bisa mengungkapkan tentang isi hatinya, tidak bisa mengungkapkan tentang keinginan-keinginannya, sehingga dia menjadi anak yang merasa tertekan, merasa putus asa, minder dan yang lainnya. Tapi hendaklah kita beri anak kita kesempatan mengungkapkan tentang isi hatinya. Biarkan, kita dukung selama mereka tidak melakukan hal-hal yang bermadarat, hal-hal yang membahayakan. Kemudian juga para orang tua perlu tukar pikiran dengan anak. Tidak masalah anak umur 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, umur berapa, tidak tukar pikiran, ya supaya senang. Apalagi anak-anak sekarang itu walaupun tampaknya usianya masih kecil, mereka itu faham, mereka ngerti. Mereka faham, mereka ngerti. Tidak seperti yang kita bayangkan tentang mereka itu. Oh, ternyata waktu kita sangat terbatas. Jadi mengenai doa untuk anak-anak kita pending dulu. Kalau nanti masih ada waktu, ya kita lanjutkan lagi insyaallah. Baik, mitra pendengar setia Radio Dakwah Islami, baru saja kita dengarkan bersama ulasan materi kita di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, tentunya kami masih mengundang Anda untuk bertanya di SMS center kita di 085 233 244 888. Sekali lagi di 085 233 244 888. Tentunya pertanyaan kami handle atau kami jawab di kesempatan pada pagi hari ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadrami. Bila mana terdapat pertanyaan yang tidak sesuai, kami mohon maaf.
kami tidak bisa mengendal pertanyaan Anda. Baik, mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana cara mendidik anak yang susah sekali dibilangi atau dihalusi gak bisa, dan dikasari malah menangis? Umur anak 3 tahun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendidik anak ya, dibilangi susah sekali. Kemudian kalau dihalusi nggak bisa, dikasari nangis. Bagaimana sikap kita? Anaknya masih berusia 3 tahun. Ya memang anak usia 3 tahun itu rata-rata seperti itu. Saya kebetulan juga punya anak yang berusia sekarang ini 3 tahun. Dan memang seperti itu. Dan solusi yang terbaik ternyata adalah diperhatikan. Karena biasanya anak itu sangat ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Sangat ingin diperhatikan. Jadi memang dia maunya diperhatikan secara total. Kita tidak boleh melalaikan dia sedetik pun. Maunya gitu, minta diperhatikan terus. Terus bagaimana solusinya? Sabar orang tuanya. Solusinya adalah sabar, perhatikan anak itu, diperhatikan. Ya memang anak kecil ya seperti itu. Jadi para orang tua diharapkan sabar. Kemudian juga jangan lupa, dalam segala hal itu kita jangan menyerahkan kepada diri kita sendiri, tapi kita menyerahkan kepada Allah, tawakal. Kalau ada apa-apa kita doa, ya Allah bimbing anakku ya Allah, berilah hidayah anakku ya Allah, jadikanlah dia anak yang nurut ya Allah, jadikanlah dia tidak membuat orang tuanya kebingungan. Ya, minta tolong kepada Allah terus. Jadi memang anak usia 3 tahun seperti itu, dihalusi nggak bisa, dikasarin aja 3 tahun, nggak ngerti apa-apa. Masalah sholat saja Rasulullah SAW itu nyuruh anak sholat umur 7 baru disuruh sholat. Umur 10 nggak mau sholat baru dipukul. Jadi 3 itu terlalu kecil sekali. Jadi para orang tua harap sabar, karena kenyataannya anak-anak seusia itu ingin diperhatikan betul, ingin diperhatikan 100%. Bahkan maunya kita tidak boleh lalai sedetik pun, nggak boleh, diperhatikan terus seperti itu. Apalagi kalau dia punya saudara, punya kakak yang lebih besar, biasanya saling iri di antara anak, itu wajar. Wajar para orang tua sabar mendidik terus dengan penuh kesabaran, sambil jangan lupa doa terus kepada Allah. Kalau ada masalah kesulitan doa langsung, seperti itu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana bila sama orang tua biar kalau menasihati anak kecil atau cucunya itu yang halus, soalnya nasihatnya selalu bikin anak itu sakit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana cara kita bilang ke orang tua agar supaya orang tua itu kalau nasihati anak kecil atau menasihati cucunya itu yang halus. Karena kadang nasihatnya kakek atau nenek itu kasar kepada cucunya sehingga sampai anak itu sakit. Ya memang kadang orang sudah tua ya, nenek, kakek, kadang usia 60, 70, memang mereka itu ada 2 macam, ada 2 kelompok. Ada yang mereka sangat senang dengan cucunya, sangat cinta kepada cucunya, lebih cinta daripada anaknya sendiri. Tapi ada di antara mereka yang malah merasa direpotkan oleh cucunya. Ya diberi pengertian aja kepada para orang tua atau para kakek, para nenek, bahwa ini adalah hamba Allah. Bagaimanapun juga ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, yang kita dianjurkan untuk sayang kepada dia, bersikap rahmat kepada dia. Yang mana kalau kita nanti sayang kepada dia, Allah akan menyayangi kita. Kalau kita bersikap keras, kasar, marah-marah, bentak-bentak, bahkan sampai mukul, itu nanti Allah juga akan marah kepada dia. Seperti itu. Nanti insya Allah orang akan takut.
Karena orang yang berakal akan menyadari anak kecil yang tak perlu dikasari, dikerasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seorang badui. Seorang badui ini melihat Rasulullah mencium cucu-cucunya. Kemudian badui ini mengatakan bahwa saya punya cucu tapi saya enggak pernah nyium. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah boleh jadi telah mencabut sifat rahmat, kasih sayang dari hatimu. Lalu beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Kalau kamu enggak sayang kepada cucumu, kamu tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberitahu seperti itu. Jadi bagaimanapun juga ini adalah hamba Allah yang harus disayang, apalagi cucu bapak sendiri, cucu ibu sendiri, seperti itu. Insyaallah dengan pemahaman begitu nanti orang tua akan berpikir panjang. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah benar mengajak anak kecil yang belum hitan ke masjid untuk sholat jamaah itu tidak boleh? Sebab masih membawa najis. Apakah menyentuh dia juga termasuk najis? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai mengajak anak ke masjid ya, sebenarnya masalahnya itu bukan masalah sudah khitan atau tidak khitan. Masalahnya itu anak itu ketika di masjid itu ganggu atau tidak. Itu aja masalahnya. Jadi anak kecil walaupun belum berkhitan diajak ke masjid enggak apa-apa. Yang penting di masjid dia tidak mengganggu. Jadi masalahnya bukan khitan atau tidak khitan, masalahnya begitu. Kemudian juga tidak mengganggu dan tidak dikhawatirkan nanti akan mengotori masjid. Jangan sampai nanti orang tua itu ngajak anaknya kecil-kecil ke masjid, di masjid ramai, orang-orang sholat, dia lari-lari, ganggu. Wah, ini dosa nanti orang tuanya. Apalagi nanti mungkin anak itu maaf mungkin ngompol di masjid sehingga menjadi najis begitu. Jadi kalau memang para orang tua mau mengajak anaknya ke masjid boleh-boleh saja, silakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajak cucunya ke masjid. Waktu itu beliau hendak ke masjid mau jadi imam. Cucunya yang bernama Umamah ini putri dari Zainab radhiyallahu taala anha. Umamah ini nangis. Dia ingin ikut kakeknya sholat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tidak tega kalau ada anak kecil menangis. Akhirnya oleh beliau digendong anak itu. Sholat jadi imam di masjid, Rasulullah gendong cucunya. Kemudian kalau sujud diletakkan, kalau berdiri digendong lagi, gerakannya banyak. Tapi ada perlunya sayang cucu, masih kecil dalam gendongan. Jadi tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu orang lain. Demikian pula di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ada sebagian ibu-ibu, sebagian para sahabat wanita membawa anaknya. Lalu ketika diajak salat anak itu nangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar tangisan anak, beliau menyegerakan salatnya agar supaya sang ibu bisa mendiamkan anak itu. Jadi kesimpulannya mengajak anak ke masjid itu tidak apa-apa salat jamaah walaupun belum khitan, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting pokoknya anak itu tidak mengganggu orang lain di masjid dan tidak dikhawatirkan nanti mengotori masjid, tidak ngompol di masjid atau semisalnya. Jadi seperti itu. Kalau memang ganggu orang-orang, jangan nanti orang tuanya dosa, ganggu orang lain. Ya, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang guru ngaji. Ada murid saya yang sering diajak tetangganya ke gereja. Saya sudah berusaha menasihati, tapi dia menjawab bahwa orang tuanya mengizinkan. Saya perlu saran dari Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang guru ngaji ya. Ada salah satu muridnya yang oleh tetangganya sering diajak ke gereja. Ketika dinasihati, dia bilang orang tuanya mengizinkan. Wah, ini perlu orang tuanya didatangi. Kenapa kok sampai mengizinkan anaknya ke gereja? Apakah benar-benar dia mengizinkan atau tidak? Seperti itu. Karena ini masalahnya masalah besar, masalah agama. Masalahnya masalah surga dan neraka. Ini bukan main-main.
Jadi Anda sebagai guru ngaji mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan sabar terus, dan diberi tidak didatangi orang tuanya. Orang tuanya, wali murid itu didatangi, diberitahu bahwa anaknya sering diajak ke gereja oleh tetangganya. Kemudian kenapa orang tuanya kok sampai mengizinkan? Ya terangkan ini masalah besar, masalah surga dan neraka. Masalah surga dan neraka. Boleh jadi orang tuanya nanti Islam, nanti anaknya terbawa menuju agama gereja, agama Nasrani. Berbahaya. Jadi perlu didatangi aja orang tuanya, diberitahukan. Kemudian kepada yang Nasrani diberitahu jangan mengajak-ngajak orang Islam ke gereja. Jadi tetangga yang Nasrani diberitahu jangan sekali-kali mengajak orang Islam ke gereja. Anda beragama Nasrani silahkan, Anda ke gereja silahkan, kita tidak ganggu Anda. Tapi tolong Anda juga jangan ganggu kita, jangan mengajak orang Islam ke gereja. Ya seperti itu. Jadi solusinya di sini Anda lakukan dua hal. Yang pertama-tama Anda datang ke rumah wali murid, diberitahu orang tuanya bahwa anaknya sering diajak ke gereja. Kenapa kok dibiarkan bahkan diizinkan? Karena ini urusannya surga dan neraka, ini perkara besar bukan main-main. Yang kedua, tetangga yang suka mengajak ke gereja didatangi juga. Jangan takut-takut mendatanginya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini kemungkaran harus dirubah. Anda datang ke dia, Anda bilang, Anda silahkan ke gereja, kita tidak mengganggu Anda. Tapi tolong Anda jangan mengajak orang Islam ke gereja, apalagi anak-anak. Tolong didengarkan ini. Nah seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga diberitahukan ke Pak RT. Pak RT ya, kalau RT-nya Islam, berikan tahu Pak RT, Pak RW, beritahu semuanya. Ini bahaya, ini ada upaya kristenisasi di kampung kita ini. Ini awas Pak RT, awas Pak RW, ini bisa mengancam keamanan. Ini bisa menjadikan suasana tidak kondusif. Seperti itu. Jadi itu saran saya kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum Al-Ustadz Adromi yang dirahmati Allah. Bagaimana cara mendidik anak? Apa anak nurut apa anak nurut orang tua atau orang tua nurut anak? Wassalam dari Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana cara mendidik anak ya? Apakah anak nurut orang tua atau orang tua nurut anak? Ini masalahnya bukan nurut-nurutan ya, masalahnya bukan nurut-nurutan. Masalahnya itu apa dulu masalahnya? Kalau seandainya orang tua mengajak kepada kebenaran, tapi anak mengajak kepada kebatilan, maka di sini anak harus nurut orang tuanya, yang benar dituruti. Sebaliknya, kalau anak berada di atas kebenaran, orang tuanya yang salah, maka orang tua harus mengikuti kebenaran yang diungkapkan oleh anaknya. Jadi masalahnya bukan anak nurut orang tua atau orang tua nurut anak. Itu kalau masalah kebenaran dan kebatilan. Tapi kalau masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah kehidupan sehari-hari, yaitu diselesaikan aja secara kekeluargaan, bukan masalah menang-menangan, kekeluargaan. Alangkah baiknya kalau para orang tua itu turun levelnya menjadi level anak-anak supaya nyambung. Jadi kita para orang tua punya anak kecil, anak umur 3, 5, 10 ya. Kita turun level ke level mereka sehingga bisa nyambung dengan mereka. Jangan kita nanti menganggap anak kita itu sudah tinggi levelnya seperti kita, nanti nggak nyambung karena dunianya lain. Jadi kalau masalah kebenaran dan kebatilan, maka kebenaran harus menang dari siapapun dia, dari anak, dari bapak harus dimenangkan. Tapi kalau ternyata masalah-masalah urusan sehari-hari nggak ada hubungan dengan kebenaran dan kebatilan, maka sebaiknya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan saja, cara yang terbaik. Bagaimana supaya anak dan orang tua itu bisa jalan bareng-bareng, bisa rukun, bisa akrab, tidak saling bermusuhan. Orang tuanya itu sayang kepada anaknya, anaknya menghormati orang tuanya, seperti itu. InsyaAllah itu adalah solusi yang terbaik, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan tanya, suami saya terlalu cinta dengan ibunya daripada dengan saya, apakah itu berdosa?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada seorang istri ya, seorang istri yang ternyata suaminya itu terlalu cinta kepada ibunya daripada kepada istrinya sendiri. Sebagai seorang suami itu memang dia cinta kepada ibunya dan cinta kepada istrinya, seperti itu. Jadi seandainya dia ada lebih cinta kepada ibunya enggak masalah, yang penting juga tetap cinta kepada istrinya, memberikan hak-hak istri, tidak mengurangi hak istri, itu enggak masalah, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang penting itu jangan sampai ada kecemburuan antara menantu dengan mertua. Karena ini sering terjadi kecemburuan seperti itu. Ya contohnya mungkin ini salah satu contohnya. Jadi di sini menantunya cemburu kepada mertuanya karena dianggap suaminya lebih cinta kepada mertuanya. Dihilangkan saja yang seperti itu, berikan kesempatan kepada suami untuk cinta kepada ibunya. Kemudian yang penting suami juga tetap memperhatikan istrinya, cinta kepada istri, memberikan hak-hak istri. Itulah aturan-aturan agama Islam. Jadi tidak perlu ada lagi perasaan cemburu antara mertua dengan menantu. Assalamualaikum Ustaz, saya anak pertama dari 3 bersaudara. 2 saudara saya ingin menguasai harta orang tua. Harta yang orang tua punya padahal orang tua saya masih ada, belum meninggal. Fatalnya orang tua gak tahu sifat-sifat adik saya. Kesimpulannya adik saya ingin nyerang orang tua dari belakang. Ustaz, apa yang harus saya lakukan dalam hal ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada 3 bersaudara ya. Ini anak pertama. 2 saudaranya itu ingin menguasai harta orang tuanya, padahal orang tua masih hidup. Yang jadi masalah sekarang orang tuanya enggak paham tentang 2 adiknya itu, 2 anaknya itu. Padahal 2 anak itu ingin nyerang orang tua, ingin mengambil hartanya. Bagaimana yang dilakukan apa? Yang Anda lakukan di sini pertama-tama ya tentu bicara dengan orang tua baik-baik ya, bicara baik-baik, halus, jangan sampai dia merasa tersinggung. Bicara baik-baik dan halus. Ya Anda enggak apa-apa menerangkan kalau memang ini kenyataan ya, ini memang kenyataan bukan persepsi Anda sendiri. Anda katakan kepada kedua orang tua, kepada orang tua tentang keadaan 2 saudara Anda itu. Ini ribah, tapi ini ribah yang boleh untuk maslahat. Jadi beritahu ke orang tua. Jadi sifat terbuka itu penting. Terbuka, Bapak yang saya pahami Pak, mohon kalau saya salah dikoreksi Pak, bahwa kedua saudara saya yang saya cintai itu begini, seperti itu. Diberi pemahaman bapaknya. Tapi tolong Pak, jangan sampai nanti Bapak punya menampakkan sikap yang berbeda ya. Biarkan mereka tidak tahu masalah ini, tapi yang penting Bapak harus waspada. Setelah Bapak tahu ini, Bapak harus waspada. Seperti itu. Bicarakan aja ke orang tuanya, bicarakan baik-baik. Kemudian juga bicarakan kedua saudara. Saudara, karena Anda adalah saudara, apalagi anak pertama yang paling tua, nasihati mereka. Nasihati adik-adikku, kumpulkan adik-adik begini, adik-adikku yang saya cintai. Anda ngomong apa adanya. Kalau seandainya Anda tidak mampu berbicara, Anda pinjam orang untuk berbicara. Pinjam orang, apa yang kira-kira omongannya didengar. Jadi keterbukaan ini penting. Yang penting Anda ketika berbicara itu ikhlas. Anda bicara itu ikhlas ya. Karena orang itu kalau bicara ikhlas, insya Allah keluarnya dari hati dan akan masuk ke hati. Karena kalau orang itu bicara enggak ikhlas dari mulut saja, itu tidak akan masuk ke hati, tapi hanya ada di telinga saja. Jadi begitu ya. Jadi solusinya 2 sama dengan tadi. Anda datang ke Bapak, bicara baik-baik, secara halus ke Bapak. Tapi dengan catatan Bapak jangan menampakkan sifat beda kepada 2 anak. Setelah tahu siapa mereka, tetap dibimbing mereka dan Bapak lebih waspada. Dan 2 saudara juga dinasihati dengan cara yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Anda sekeluarga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, sebelumnya nyuwun sewu Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang sangat angkuh
yang apabila dinasihati malah marah dan gak mau nyapa lagi. Umur 9 tahun. Matur nuwun. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya usia 9 tahun ya, 9 tahun. Kalau dinasehati malah marah-marah, nggak mau nyapa. Ya ini sama dengan tadi intinya. 9 tahun itu masih sangat muda, sangat masih kecil ya. Wajar, seperti itu wajar. Yang penting orang tua jangan membalas sifat anaknya. Nanti anaknya marah, anaknya nggak nyapa, orang tuanya malah tersinggung, marah juga, nggak nyapa juga. Jangan terpancing, kita ngalah aja. Kita ngalah, kita sayang, kita setulusnya kepada dia. Kemudian jangan lupa ya, ini ada resep yang sangat bagus untuk mengambil hati anak. Jangan lupa itu mengelus-ngelus rambutnya anak, mencium anak. Itu punya pengaruh yang besar itu. Kita elus-elus, kita cium pipinya, pipi kanan, pipi kiri, kita cium keningnya. Sambil kita doakan, wahai anakku, barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu anakku. Semoga kamu masuk ke dalam surga anakku. Ini punya pengaruh ini, Masya Allah. Jadi didekati kalau ada anak lagi marah, lagi angkuh, enggak nyapa, orang tuanya jangan marah. Bahkan kalau bisa kita jangan mengatakan anak saya punya sifat sangat angkuh, jangan. Anak saya ini mungkin mudah tersinggung, begitu aja, kata-kata yang lebih halus. Jadi kalau ada yang seperti ini, jadi anaknya kalau dinasehati itu marah, enggak nyapa, orang tua itu ngalah, enggak apa-apa. Apalagi umur 9 tahun, Anda elus kepalanya secara halus dengan cinta dari hati ya. Anda ketika mengelus kepalanya dari hati Anda, rasakan dengan sepenuh hati, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium keningnya, doakan. Semoga Allah memberkatimu anakku, barakallahu fiik. Semoga Allah menjadikanmu anak yang soleh. Semoga Allah menjadikanmu ahli surga anakku, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua nanti masuk ke dalam surga anakku, seperti itu. Itu nanti insyaallah anak itu akan masuk ke dalam hatinya cinta kepada orang tuanya. Jadi kalau ada anak marah enggak nyapa, jangan terlalu dipikiri, enggak masalah. Kita sebagai orang tua kita anggap biasa saja. Yang penting sikap kita kepada mereka tetap baik, tetap cinta, tetap ikhlas, seperti itu. Nanti insyaallah kita bahas juga masalah doa nanti ya, doa kepada anak. Bagaimana seorang tua itu mendoakan anak-anaknya. Ya, kemudian kata-kata tadi sangat angkuh itu dihilangkan karena kita khawatir ya, pandangan orang tua kepada anak itu menjadi doa. Pandangan orang tua kepada anak jadi doa. Misalnya orang tua itu menganggap anak saya ini angkuh. Ternyata pandangan orang tua, batinnya orang tua jadi doa. Anaknya nanti angkuh betulan. Jadi jangan. Anda rubah sikap itu. Anak saya ini tawadhu. Anak saya ini tawadhu, rendah hati. Nanti persepsi Anda, batin Anda itu jadi doa. InsyaAllah anak Anda menjadi anak yang tawadhu. Ya seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah. Ustaz, anak sudah hamil 2 bulan, tapi ketika di USG kata dokter ada masalah dengan janin anak. Bentuk janinnya tidak seperti janin usia 2 bulan pada umumnya. Mohon doanya Ustaz, jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak yang sempurna, yang normal, yang sehat walafiat. Anda juga perlu makan yang bergizi supaya bermanfaat bagi anak. Dan mudah-mudahan nanti lahirnya menjadi anak yang baik lahir batin, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebenarnya saya juga ada doa ibu hamil ya, doa ibu hamil itu janin dalam perutnya. Silakan Anda datang di pengajian hari Selasa sore. Hari Selasa sore di Gedung Fatimah itu rutin hari Selasa sore ba'dal asar jam 4 sampai jam 5. Kemarin kita bagi-bagikan doa seorang ibu hamil untuk janin di perutnya, termasuk mendoakan agar supaya anak itu tumbuh normal, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sempurna, seperti itu. Anda bisa datang, Anda bisa tanya kepada ibu-ibu doa itu, dan Anda bisa menfotokopikannya, dan juga bisa dibagi-bagi insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh memanggil guru ngaji laki-laki privat untuk ngajar ngaji anak perempuan
saya yang sudah balik. Karena kalau ngaji di madrasah kurang sungguh-sungguh. Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya perempuan sudah balik, manggil guru ngaji privat laki-laki. Maka ini jangan dilakukan karena sudah balik, sudah besar ya. Boleh karena masih kecil, 3 tahun, 5 tahun. Ini sudah balik, jangan guru privatnya jangan laki-laki. Karena bagaimanapun juga nanti timbul fitnah ya. Karena namanya privat itu kan bisa berdua-duaan, nggak ada orang tahu. Itu nanti ada setan yang menggoda, yang mengganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tiadalah seorang itu laki-laki berkhalwat menyendiri dengan seorang perempuan melainkan ada pihak yang ketiga yaitu setan. Jadi cari aja guru privat ngaji perempuan. Jadi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Itu kalau privat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari fitnah, godaan setan dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan Anda oleh Allah dimudahkan mencari guru privat yang perempuan untuk mengajar anak-anak Anda insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, orang sholat menggendong anaknya laki-laki yang belum dihitan, apakah sah salatnya? Karena katanya anak yang belum dihitan ada najis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah sekali lagi bukan khitan atau tidak khitan atau belum khitan. Yang jadi masalah adalah ada najis atau tidak. Kalau ada najis ya tidak boleh. Kalau tidak ada najis tidak apa-apa. Ya seperti itu. Dan najis sesuatu yang tampak, sesuatu yang tampak, sesuatu yang yakin. Sesuatu yang tampak, sesuatu yang yakin. Jadi bukan ragu-ragu, bukan menebak-nebak najis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, sampai umur berapakah kita boleh mencium anak wanita, terutama kepada keponakan? Karena saya sangat sayang. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anak sendiri ya, anak sendiri wanita ya, mencium tangan kita tidak apa-apa. Kemudian orang tua sebagai bentuk cintanya mencium anaknya, itu tidak masalah kalau diperlukan. Terutama ketika pulang dari safar, pulang dari bepergian, itu saling berangkulan, itu tidak masalah. Yang penting ciumannya itu bukan mulut dengan mulut ya, tapi mencium pipi atau kening. Itu anak sendiri. Kemudian kalau keponakan, kalau sudah besar dikhawatirkan fitnah, dijauhi saja. Walaupun keponakan itu mahram sendiri, tapi kalau dikhawatirkan fitnah, dihindari saja. Dihindari supaya kita lebih selamat, supaya kita lebih aman. Assalamualaikum Ustadz, orang tua anak tidak mau menyapa anak. Bagaimana sikap anak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebalikannya ya, ini orang tuanya malah yang tidak nyapa anaknya. Kalau tadi anak tidak nyapa orang tua, ini orang tua tidak nyapa anak. Bagaimana? Nah, kalau ada orang tua tidak menyapa anak, maka anak perlu memperhatikan kenapa kok sampai orang tua tidak nyapa kita. Kita koreksi diri kita, mungkin kita ada salah, mungkin orang tua itu tersinggung, seperti itu. Kalau memang kita ada salah, orang tua tersinggung, kita ngalah. Kita minta maaf, wahai bapak maafkan saya, wahai ibu maafkan saya memang masih ada banyak salahnya, saya sebagai anak muda mohon dinasehati. Seperti itu, ngalah aja anaknya ngalah, seperti itu, bersabar. Dan jangan sampai nanti orang tua nggak nyapa, anak mekut nggak nyapa, jangan ya, jangan. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita mendoakan mereka dan kita mencari sebab kenapa mereka kok tidak menyapa kita. Jangan ragu-ragu minta maaf. Minta maaf bukan berarti menjatuhkan harga diri kita, justru minta maaf itu malah mengangkat kemuliaan kita. Orang yang minta maaf adalah orang punya jiwa besar. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa berdoa juga untuk orang tuanya. Mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau keluarga ketika saya beritahu tentang agama malah mereka debat dengan tak ada dasar. Lalu ketika saya suruh dengar ceramah Ustadz dan Ustadz lainnya malah nonton TV. Saya pria anak pertama
Saya pria, anak pertama dan keluarga wanita dan dua diantaranya balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, punya keluarga, kalau diberitahu masalah agama mereka debat, tidak ada dasarnya. Disuruh dengarkan ceramah, tidak mau, nonton TV. Bagaimana solusinya? Solusinya kita jangan pernah putus asa. Anda tetap dakwah terus kepada mereka, memberitahu kepada mereka, menjelaskan kepada mereka. Anda mencari-cari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan, cari sarana yang terbaik. Jangan putus asa, tidak masalah. Memang itulah jalan dakwah. Yang penting adalah dakwah dan dakwah jalan terus. Jangan pernah kita putus asa. Dan hidayah taufik yang merubah itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu dikatakan sukses dalam dakwanya kalau dia telah menyampaikan dengan cara yang terbaik, semua sarana dia tempuh maksimal, itulah dia dianggap sukses, baik dakwahnya didengar orang atau tidak. Itu dikatakan sukses dari usaha dia yang maksimal. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang aktif dalam kegiatan di luar rumah seperti OSIS dan pramuka, tapi malas membantu orang tua di rumah? Ya, jadi ini anaknya ini punya kesibukan di rumah ya. Di rumah banyak kesibukannya, OSIS dan yang lainnya, pramuka. Di rumah malas bantu orang tua. Ini solusi yang paling baik. Anak itu diberi piket di rumah, diberi tugas, diberi di rumah. Tugasnya mungkin hari ini si fulan punya tugas bagian ini, kalau misalnya tidak ada pembantu di rumah ya, atau seandainya ada pembantu pun juga tidak apa-apa, membiasakan anak itu kerja. Nanti si fulan hari ini punya piket bagian membuang sampah, si fulan hari ini dapat piket bagian mencuci di dapur, bagian mencuci piring, si fulan ada dapat piket untuk bagian nyapu lantai, ngepel lantai. Itu perlu diberi piket. Jadi perlu diberi pekerjaan yang rutin, kalau perlu tertulis ya, tertulis, sehingga mereka diusahakan untuk disiplin. Jadi tidak apa-apa kegiatan di luar rumah, tidak apa-apa. OSIS boleh, pramuka boleh, yang penting positif, tidak ada kemaksiatan, boleh, silahkan. Kemudian di rumah juga diberi pekerjaan yang kira-kira mereka bisa untuk tinggal di rumah, sehingga tidak habis waktunya di luar rumah. Atau juga mungkin diberi tugas di rumah, kamu diberi tugas oleh orang tua, kalau satu hari itu ngaji misalnya 2 halaman atau 1 juz berapa, seperti itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa dijawab pada pagi hari ini. Bagi yang belum terjawab yang lainnya, mungkin yang terlambat masuknya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup rumah tangga atau ceramah kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfadz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah dari segala keburukan dan bencana. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari semua musibah ya Allah. Allahumma rzuq auladana as-sihhah wal afiyah wat thabat wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, keteguhan dan istiqamah di dunia dan di akhirat. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami semuanya ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah semuanya taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu. Mereka berbakti kepada kedua orang tua dan mereka selalu menyambung tali silaturahim ya Allah. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami semuanya kepadamu ya Allah, karena titipan-titipan yang ada padamu tidak akan Kau sia-siakan ya Allah.
Engkau adalah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara ya Allah, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma rizqna, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semuanya ya Allah husnul khatimah, akhir umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.